Tampak Betor dikeroyok orang-orang Jokowi saat debat dalam sebuah talkshow. Namun lebih dari itu, seorang akademisi senior sebut bahwa UGM jelas terlibat dalam kegaduhan ini, di mana setiap kampus punya rekaman akademis setiap mahasiswanya. Itulah yang selama ini tak bisa dilakukan oleh UGM. Terkait hukum, Roy Suryo tak peduli undangan Polda, dan akademisi ini bilang bahwa tak ada hal Bareskrim hentikan kasus meski ada SP3. Kalau kasus dihentikan di Bareskrim, apa guna pengadilan dan jaksa? Hingga seorang mayor purnawirawan ungkap emang sudah tak ada hukum di negeri ini karena semua lembaga telah dipengaruhi kekuasaan Jokowi. Terima kasih. Mungkin akan lebih baik. Apa yang saya sebut sudah diokekan sama Pak Widodo. Jadi soal siapa, kan mereka ada pembagian tugas. Di sini dimaksud oleh Pak Widodo. Jadi walaupun formal hari ini yang berkuasa adalah rektor incumbent, tapi rektor sebelumnya tentu juga memahami dinamika itu. Bahasanya justru berbeda. Apa yang terjadi sesungguhnya? Nah, biarlah Gajah Mada menjawab itu. Tapi menurut saya ini amat menyedihkan betul sebenarnya. Universitas punya reputasi Gajah Mada demikian rupa terantuk untuk persoalan ini, walaupun orang yang bersangkutan adalah Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, paling tidak instansi resmi hari ini, apapun yang dia katakan, orang masih punya reservasi untuk tidak menelan 100%. Skeptis gitu ya? Saya tidak mengatakan skeptis untuk tidak menelan 100%. Karena kita dibayangi oleh rezim lampau bahwa hampir semua cabang kekuasaan terinfiltrasi oleh kekuasaan. Ini yang membahayakan sebenarnya. Saya tidak tahu resonansi itu masih ada sekarang atau tidak. Saya agak susah mengatakan kalau orang bertanya ke saya, oh nggak ada lagi tuh. Sama lah dengan Stephen Noel, kan sudah Bareskrim mengatakan demikian, apa lagi? Karena saya yakin di sini kayaknya nggak ada hukum. Di sini maksudnya mana, Pak? Di negara ini nggak ada hukum gitu aja. Jadi begini. Hukum ada dong, Pak, kan undang-undang. Ada. Tinggal bagaimana pelaksanaannya. Iya itu dia. Ada tapi nggak ada. Oke. Ada makanya jadi ribut begini gitu loh, Pak. Jadi kalau saya mau dilaporkan, laporkannya dulu. Proses, tahu itu, proses satu perkara tidak selesai di Bareskrim walaupun dia punya untuk SP3 kan. Kalau selesai di Bareskrim kan tidak perlu ada pengadilan dan kejaksaan. Jadi pahami itu. Dengan memahami itu demikian, maka kita tidak buru-buru mengambil kesimpulan. Yang orang-orang yang diundang besok saat klarifikasi pada hari Rabu di Polda Metro Jaya, kami sebenarnya siap 11.000 triliun %. Ya, kami siap. Tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap. Penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir. Kami melakukan press conference hari ini itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan kami besok tiba-tiba tidak datang terus baru ngasih keterangan, bukan. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan kami akan sampaikan juga pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya. Politik kita ya. Jangan katakan hari ini iya besok. Kalau bahasa saya adalah fakta sumber panda itu hari ini iya, besok iya, lusa iya, lusa setelah itu tidak. Hanya boleh terjadi kalau terjadi perubahan fundamental namanya. Kalau tidak terjadi perubahan fundamental, tidak boleh. Orang lain pertama iya, dua iya, tiga iya, empat tidak boleh itu. Kecuali terjadi perubahan fundamental. Mas, kalau ijazah waktu itu harganya antara 8 juta sampai 11 juta lah. Kalau di Pasar Pramuka itu? Pasar Pramuka. Semua yang ada di Pasar Pramuka melakukan kegiatan dokumen palsu. Semua. Nampak ada rekaman 0,000,000 6,5. Itu dulu. Jadi ada rekamannya. Ada rekamannya. Saya mengharapkan UGM bilang begini. Ini loh. Selesai itu. Kalau UGM melakukan transkrip Joko Widodo demikian rupa, selesai itu. Tapi believe or not believe, percaya atau tidak,
UGM sekarang kan tidak betul setegas itu. Kalau UGM setegas itu, kalau Pak Jokowi misalnya mengatakan, itu profesi saya. Ya, saya baru akan lihatkan di pengadilan nanti. Ya enggak, orang kan berikan contoh kepada Obama. Obama mengatakan dia bukan warga Amerika, dia lihatkan, ini loh, akte kelahiran saya. Saya adalah native born of United States of America. Kemudian yang jadi masalah ketika Pak Paiman menyatakan bahwa dia sampai 2002 di sana. Ini kan tentunya kan ada sesuatu nih, ya kan? Mengaku ke Mas Roy sampai 2002, betul ya? Nah, itu saya dibuat cuma sampai 2002. Ada di dalam pernyataannya, ya? Ada dalam pernyataannya, ada juga. Jadi awalnya saya tidak pernah terlalu menyangkutkan Pak Iman dengan ijazah. Tapi ketika dia menyatakan itu, oh ini ada sesuatu nih rupanya. Duplikatnya pasti ada di Ustaz Dallas, pasti ada itu. Nah itu tidak boleh mesti dirawat oleh undang sedemikian rupa. Kalau undang-undang kearsipan kita kan 20 tahun. Tapi saya tidak tahu ijazah itu berapa lama. Seharusnya itu jadi arsip dari universitas. Semoga lah kalau dengan ada sekarang demikian rupa, di scan demikian rupa, sehingga ada data digitalnya. Tapi dalam undang arsip 20 tahun itu. Nah kalau hari ini atau di zaman saya jadi salah seorang pembantu rektor, itu biasanya dibuat duplikatnya dulu, rektor setuju baru dibikin aslinya. Duplikatnya itu tinggal di universitas, aslinya itulah yang diserahkan oleh dekan. Bahkan saya pernah lihat di depan mata kepala saya, visa Amerika dibuat dan lolos. Dan lolos? Lolos. Sampai Amerika? Iya, saya ada orang masih. Masih ada. Kalau ijazah waktu itu harganya antara 8 juta sampai 11 juta lah. Kalau di Pasar Pramuka itu? Pasar Pramuka. Semua yang ada di Pasar Pramuka melakukan kegiatan dokumen palsu. Semua. Sampai tahun berapa itu, Pak? Ya, sampai kebakaran. Sampai kebakaran. Okay. Setidaknya kita dari TPU, Resuro CS datang ke kampus katanya. Dari perdebatan baik di media mainstream maupun di media di kanal-kanal YouTube tertentu, itu tidak terlihat. Itu yang jadi perdebatan sebenarnya. Jadi, sehingga wajar publik ragu jadinya juga terhadap ketegasan TPU. Orang bertanya. Hak orang itu. Jabatan presiden itu kan bukan main-main. Kalau dia camat, ijazahnya palsu, sudah dipecat saya Pak Wali kan, selesai itu. Enggak. Tapi ini enggak ada lagi di atas itu. Jadi oleh karena itu, makanya konsen orang sedemikian rupa. Jangan salahkan siapa-siapa. Kalau ada yang mencoba seperti orang main kartu, naruh kartu demikian rupa, sehingga permainan itu mungkin seru kan? Bolehlah itu. Sehingga ada yang mengatakan begini, dengan soal dinamika ijazah palsu Pak Jokowi ini, beliau tetap saja disorot oleh media mainstream, sehingga beliau tidak dilupakan orang gitu. Jadi saya ingin menjelaskan apa yang disampaikan Pak Betor. Awalnya saya tidak terlalu tertarik dengan masalah ijazah ini, tapi ketika Pak Betor mengatakan bahwa ini diselesaikan di Pasar Pramuka, ya, kemudian saya teringat pada masa lalu. Politisi PDIP Betor Suryadi menuntut Presiden ke-7 RI Joko Widodo meminta maaf kepada bangsa dan negara atas polemik ijazah yang tak kunjung selesai. Betor mengungkap Jokowi tidak pernah menunjukkan dokumen pendidikan yang diverifikasi secara sah oleh KPU sejak menjadi wali kota Solo periode 2005 hingga 2012, Gubernur DKI Jakarta 2012 hingga 2014, dan Presiden periode 2014 hingga 2024. Soal ijazah Jokowi, Bareskrim Polri sebenarnya sudah mengeluarkan hasil penyelidikan dan memastikan keaslian ijazah Presiden 2 periode itu. Namun pada faktanya hasil penyelidikan Bareskrim Polri belum menyelesaikan masalah. Di Jogja misalnya, gugatan perdata ijazah Jokowi masih bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Tidak hanya soal dokumen ijazah, Betor juga menyinggung sepak terjang anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang melenggang sebagai wakil presiden periode 2024 hingga 2029. Menurut Jokowi perlu bersikap di tengah desakan pemakzulan terhadap jabatan putra sulungnya. Hal ini penting untuk meredam gejolak desakan pemakzulan Gibran yang dituding bisa menjadi cawapres 2024 lantaran putusan MK yang cacat hukum. Betor mengamini penggantian Gibran sebagai wapres melalui MK dan MPR adalah jalur proses sesuai hukum tata negara.